Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Harisma Nadifa dengan NIM 200810523 dari kelas 5A akan mempresentasikan mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul Pemodelan Matematika Faktor yang Mempengaruhi Stunting pada Anak di Kecamatan Astana Japura dengan menggunakan regresi probit biner. Nah, untuk pembahasannya itu ada yang pertama latar belakang, kedua ada pernyataan masalah, ketiga itu ada tinjauan literatur, yang keempat itu hipotesis penelitian, yang kelima desain dan metode penelitian, yang keenam referensi. Kita langsung ke pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah beberapa orang masih memiliki anggapan bahwa pertumbuhan seseorang hanya dilihat dari genitas orang tersebut. Contohnya, orang kurus lahir dari orang kurus juga. Karena masih banyaknya masyarakat yang beranggapan demikian, maka angka stunting di Indonesia masih di angka yang cukup tinggi. Faktor utama yang menjadikan angka stunting masih tinggi di Indonesia adalah masih kurang pahamnya seorang ibu mengenai kebutuhan setiap gizi anak yang menyebabkan pertumbuhan anak di Indonesia yang kurang maksimal. Nah, ini adalah pernyataan masalah dari penelitian yang saya lakukan, yaitu kasus stunting bukannya menurun, malah semakin menaik di Indonesia. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan di desa-desa sudah banyak anak balita yang tumbuh tidak sesuai dengan anak seumurannya. Permasalahan yang penulis bahas sekarang berkaitan dengan stunting dan juga pemodelan matematika yang membahas tentang stunting tersebut. Nah, ini ada tinjauan literatur. Tadi kan di judul saya menulis tentang stunting dan juga regresi probit biner. Jadi di tinjauan literaturnya kita ada penjelasan mengenai stunting dan juga regresi probit biner. Untuk penjelasan pertama itu tentang stunting. Stunting adalah gangguan gizi kronis yang disebabkan oleh aspirasi gizi yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama akibat mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat gizi. Stunting sudah terjadi sejak janin dan baru terlihat pada anak di atas usia 2 tahun. Kematian bayi dan anak meningkatkan kematian dini, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Nah, penjelasan yang kedua mengenai regresi probit biner. Regresi probit biner adalah suatu model regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon dan satu atau lebih variabel prediktor, di mana variabel respon bersifat kualitatif dan variabel prediktor bersifat kuantitatif dan atau kualitatif. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis dapat digunakan untuk melengkapi atau meningkatkan penelitian. Lebih lanjut, permasalahan penelitian, teori kerangka, konsep kerangka, sampel, dan analisis data. Hipotesis sementara penyebab dari adanya stunting adalah kurangnya konsumsi gizi terhadap anak dan juga kurangnya pemberian ASI. Nah, ini ada desain dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pengembangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian berupa pengukuran, observasi, dan juga wawancara. Selanjutnya adalah referensi yang digunakan oleh peneliti. Ini ada beberapa referensi, bisa dilihat di sini. Ada sekitar 6 jurnal. Ini tidak ditulis semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.